Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat biologi, salam lestari, salam konservasi. Perkenalkan, nama saya Tita Novianti dari Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Galuh Ciamis. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang proses membuka dan menutupnya stomata serta faktor yang mempengaruhinya. Baik, sebelum ke pembahasan, teman-teman tahu tidak apa itu stomata? Stomata merupakan salah satu organ tumbuhan yang digunakan untuk berinteraksi dengan lingkungan tersebut. Stomata merupakan celah atau lubang epidermis yang dibatasi oleh sel penutup. Stomata ini sering kita dengar dengan istilah mulut daun. Pada tumbuhan darat, stomata terdapat pada epidermis bagian bawah daun, sedangkan stomata tumbuhan air yang terapung terdapat pada bagian permukaan atas daun. Secara mikroskopis, stomata dikelilingi oleh dua sel penjaga yang memiliki kromoplas yang berbentuk ginjal. Dua sel penjaga ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu vakuola, nukleus, kloroplas, dan dinding sel. Fungsi dari sel penjaga ini yaitu untuk mempengaruhi dan membuka serta menutupnya stomata. Nah, apa sih fungsi utama dari stomata? Fungsi utama dari stomata yaitu sebagai tempat pertukaran gas seperti karbon dioksida yang diperlukan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis yang akan menghasilkan oksigen. Proses membuka dan menutupnya stomata ini diakibatkan oleh tekanan turgor. Nah, apa sih itu tekanan turgor? Tekanan turgor adalah tekanan dinding sel oleh isi sel. Banyak sedikitnya isi sel berhubungan dengan besar dan kecilnya tekanan pada dinding sel. Pada proses membuka dan menutupnya stomata ini mengakibatkan terbentuknya celah pada stomata antara sel penjaga. Nah, ini terbentuk secara resigen karena adanya tarikan dari sel-sel ini, kemudian mengakibatkan adanya celah atau ruang antar sel. Oke, selanjutnya bagaimana sih proses membuka dan menutupnya stomata? Mekanisme membuka dan menutupnya stomata dipengaruhi pompa potasium dan faktor internal berupa hormon pertumbuhan bernama asam absisat. Adanya faktor cahaya dari lingkungan ini akan mengakibatkan ion potasium bergerak pada sel penjaga pada sekitar epidermis sel. Ion potasium akan masuk secara aktif transport melalui jalur khusus pada permukaan sel penjaga. Proses aktif transport ini memerlukan energi atau yang lebih dikenal dengan ATP. Peningkatan potasium pada sel penjaga menyebabkan perubahan pati menjadi malat di dalam sitoplasma sel penjaga. Hal ini akan menyebabkan potensial air dalam sel menurun, sehingga air akan masuk ke dalam sel penjaga melalui mekanisme osmosis. Air yang masuk ke dalam sel penjaga akan mempengaruhi bentuk sel sehingga stomata akan terbuka. Ketika malam hari di saat matahari mulai meredup, ion potasium akan keluar dari sel penjaga sehingga malat dalam sitoplasma kembali menjadi pati. Hal ini mengakibatkan potensial air di dalam sel menjadi naik dan air akan meninggalkan sel penjaga sehingga bentuk sel kembali seperti semula dan stomata akan kembali tertutup. Nah, jadi pada proses membuka dan menutupnya stomata, jika tekanan turgor sel penutupnya tinggi, maka stomata akan membuka. Dan jika tekanan turgor selnya penutup rendah, maka stomata akan menutup. Pada dasarnya, proses membuka dan menutupnya stomata ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan air melalui transpirasi dengan pembentukan gula melalui fotosintesis. Proses membuka dan menutupnya stomata ini dipengaruhi oleh gerak perubahan dari sel penutup. Sel penutup atau sel penjaga ini akan mengalami perubahan bentuk yang disebut juga dengan stem. Hal ini karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu Pertama, ada temperatur ataupun termonasti. Jika suhu di lingkungan tumbuhan tersebut normal, maka stomata akan membuka. Dan jika naiknya suhu di atas normal, maka akan meningkatkan laju respirasi, sehingga kadar karbon dioksida meningkat. pH akan turun dan stomata akan menutup. Hal tersebut untuk mencegah respirasi berlebihan. Selanjutnya yaitu ada cahaya atau fotonasti. Dengan adanya cahaya yang banyak, fotosintesis akan berjalan sehingga karbon dioksida dalam daun akan berkurang dan mengakibatkan stomata terbuka. Cahaya matahari merangsang sel penutup menyerap ion K+ dan air sehingga stomata membuka pada pagi hari. Sebaliknya, jika tidak ada cahaya matahari, stomata akan tertutup. Maka dari itu, cahaya matahari memegang peranan penting dalam pembentukan stomata pada tumbuhan. Yaitu ada air atau hidronasti.
Apabila tumbuhan mengalami kekurangan air, maka potensial air pada daun akan turun, termasuk sel penutupnya, sehingga stomata akan tertutup. Dan sebaliknya, jika tumbuhan memiliki kandungan air yang tinggi, maka dari itu stomata akan membuka. Yang terakhir yaitu ada bahan kimia atau kemonasti, yaitu pemberian kalium klorida pada daun tumbuhan mengakibatkan stomata membuka. Hal ini terjadi karena adanya akumulasi ion kalium atau K+ pada sel penjaga. Jika karbon dioksida di dalam rongga stomata menurun, maka ion kalium akan masuk ke sel penjaga dan stomata akan membuka. Dan juga pemberian kalsium klorida itu menyebabkan stomata menutup. Hal ini disebabkan terjadi adanya akumulasi CaCO2 yang berada pada dinding sel, sehingga akan dikirim masuk ke sel penjaga dan akibatnya stomata akan tertutup. Mungkin ini sedikit materi tentang membuka dan menutupnya stomata serta faktor yang mempengaruhinya. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.